Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman sekalian. Baiklah, saya Sri Ulina SPD. Kali ini kita akan belajar tentang announcement. Announcement itu berlangsung atau terjadi, maka announcement text is to give information to people about something that has happened or something that will happen. Jadi, announcement text itu adalah kita memberikan informasi kepada orang lain tentang sesuatu atau kegiatan yang telah terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Text itu kadangkala announcement text itu kita melakukannya dalam bentuk spoken dan written. Jadi announcement is something spoken, written, or print to give information and let people know what has happened or what will happen. Jadi kadang-kadang spoken announcement itu kita lakukan baik itu yang telah terjadi, kegiatan yang telah terjadi, atau kegiatan yang akan terjadi. Begitu juga dengan written announcement. Announcement. In the spoken announcement, at least it contains to whom the announcement is addressed. Jadi, spoken announcement ini adalah siapa yang akan kita tuju. And then, the content are referred to and the announcement. Jadi ada isi apa yang akan kita umumkan kepada orang lain. Jadi ada isinya apa. Misalnya berita kehilangan atau apa. And then closing statement using thank you. Akhir dari announcement itu sebaiknya kita menggunakan thank you. Karena spoken announcement dia itu berbentuk langsung. Maka spoken announcement biasanya itu ada di public area atau di ruang-ruang publik yang kapasitasnya itu besar. Jadi, itu lebih efektif untuk kita gunakan spoken announcement. Contoh dari spoken announcement di dalam slide ini adalah below is an example of spoken announcement we often hear at the school. Jadi selalu kita sering dapatkan spoken announcement itu di sekolah melalui mikrofon sekolah seperti itu. Jadi ada contoh di sini. Spoken announcement itu adalah attention student in SMA 3 Binjai. Someone has just turned in a litter purse. It was found on the floor of the women's toilet. If his purse is yours, please come to Mrs. Sri Ulina office to claim it. Jadi ada berita penemuan sebuah dompet di toilet perempuan dan siapa yang merasa memiliki dompet ini boleh menghubungi Mrs. Sri Ulina dan ini dilakukan melalui mikrofon sekolah. And then purpose announcement, tujuan dari announcement. The purpose of announcement is used for giving people some information of what has happened or what will happen. This task delivered to convey certain information to many people. Jadi tujuan dari announcement itu adalah untuk memberitahukan informasi kepada orang lain apa kegiatan yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Jadi tujuannya kita memberitahu kepada orang lain bahwa ini ada kegiatan yang akan kita lakukan atau kegiatan yang telah terjadi tapi harus kita umumkan kepada orang lain seperti berita kehilangan tadi. Kita mengumumkan kegiatan yang telah terjadi kepada orang lain gitu. Jadi purpose announcement tujuannya adalah pokok tujuannya itu memberitahukan sesuatu kepada orang lain atau kepada orang banyak. General structure and announcement. Jadi ini juga tidak kalah penting bagaimana kita itu menggunakan announcement
atau kita itu membuat sebuah announcement yang baik sehingga orang itu mengerti apa sebenarnya informasi yang kita berikan kepada orang lain. Maka ada aturan generic structure-nya. Yang pertama, sebelum kita membuat announcement, stating purpose. The text that contains what event will be held. Jadi ada tujuannya kepada siapa announcement itu akan kita tujukan gitu. Jadi ada siapa yang sebagai sasaran announcementnya, pengumuman yang akan kita tuju. Starting day and date and the time. Jadi dalam announcement yang baik itu juga harus disertakan hari, tanggal, dan waktu. Kapan announcement itu, kapan pengumuman itu akan terjadi, dan kapan yang akan terjadi gitu. Jadi, day and date ini sangat penting untuk kita beritahukan kepada orang lain kegiatan atau sesuatu yang akan kita umumkan kepada orang lain. Sehingga orang mengerti ketika membaca announcement yang kita buat. And then, stating place. Nah, setelah kita ada tujuannya siapa, waktu dan tanggalnya di kapan, maka kita harus memberitahukan kepada audience, kepada orang, people, stating place-nya, tempatnya itu di mana, kegiatan itu yang terjadi itu di mana kegiatannya. Maka kita harus mencantumkan place dalam sebuah announcement. And then, informing sender. The text that contains name of the person who will be contacted. Jadi, ketika di akhir announcement, maka kita harus meletakkan informing sender. Artinya, siapa yang bisa dihubungi dalam kegiatan pengumuman yang telah kita umumkan kepada orang lain. Atau kita mencantumkan contact person-nya. Sehingga ketika orang membutuhkan informasi lebih lanjut terhadap announcement yang kita beri, dia bisa menghubungi informing sender. Biasanya informing sender ini bisa nama atau bisa juga nomor telepon, atau sekarang era digital kita bisa juga menggunakan email. Jadi di situ kita bisa menghubungi lebih lanjut atau menindaklanjuti announcement yang dibaca oleh audiens. Di sini ada juga contoh bagaimana social function dari sebuah announcement. Social function announcement. The social function of the announcement text is to build emotional closeness between relatives. Jadi, social function dari announcement di sini untuk membangun emosi atau membangun kedekatan antara pekerja, office staff, entrepreneur and customer, ya, by writing notification about important events such as social activities, competition, birth, wedding, graduation, moving to new building, etc. Jadi juga membangun membangun emosi atau kedekatan antara staf dan kepala misalnya, dan membangun emosi antara penjual dan pembeli gitu kan. Jadi social function announcement ini bukan harus good news, dia bisa juga bad news, sehingga pengumuman itu bisa kita berikan kepada orang lain, bisa bad news, bisa good news juga. Types of the announcement. Types of announcement ini banyak ya. Banyak kita menjumpai bentuk-bentuk announcement. Yang pertama mungkin bisa di public service announcement ya. High school graduation announcement, college graduation announcement, and etc. Jadi misalnya kita di public service, misalnya di bandara, di stasiun, di tempat-tempat publik, maka public service announcement ini begitu banyak kita jumpai. Seperti misalnya di bandara, pengumuman kepada penumpang passenger bahwa keberangkatannya beberapa menit lagi dan sebagainya. Atau pengumuman tentang graduation announcement atau perpisahan sekolah and then etc. Itu juga diberitahukan kepada seluruh
warga sekolah bahwa misalnya ada graduation, ada wisuda, atau apa gitu. Jadi di situ juga sangat dibutuhkan media dari announcement. And then language picture, language picture yang biasa sekali kita temukan di the announcement ini adalah the announcement using simple present or simple future tense. Karena announcement ini ada bersifat past ya, ada bersifat future, bisa juga bersifat future tense atau simple present tense. Common expression in the announcement: singular and plural nouns with or without article a, the, these, those, my, their, and etc. Pronunciation, intonation, spellings, and punctuation marks, and etc. Nah, yang paling perlu kita ingat ya, please remember it. Announcement, karakter announcement ini harus be brief, inviting, and to the point gitu. Jadi dia tuh harus jelas gitu, dan dia itu harus bersifat mengajak, to the point, langsung kepada poinnya. Dia nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi dia tuh jelas, mengajak sifatnya, dan to the point, dan dia harus nggak boleh bertele-tele. Harus dia tuh bahasanya itu langsung. And then be clear and complete. Jadi dia tuh harus jelas dan lengkap gitu. Jadi kalau orang membaca atau membuat announcement, dia harus jelas dan harus lengkap apa informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Dia singkat, padat, jelas, dan tepat. Then we are going to the example of question. This example of announcement. Analysis the social function, generic structure, and language feature and announcement. Di sini ada contoh dari kita menganalisis sebuah announcement dan kita melihat bahwa social functionnya di mana, generic structure-nya di mana, dan language feature-nya di mana dari sebuah announcement singkat. Announcement to all students of SMA Negeri 3 Binjai, we are pleased to announce a futsal competition on 16 until 22 June at 8 am in Hall SMA Negeri 3 Binjai. The participant must be from all representation from all class from 10th grade until 12th grade and etc. Jadi di sini announcement-nya itu kita analisis sebagai title, and then futsal competition itu sebagai purpose, tujuannya. Jadi tujuan announcement-nya apa? Dibuat untuk pertandingan futsal. And then kapan waktunya? Starting day, date, and time. Tanggal 16 sampai tanggal 22 Juni jam 8 di Hall SMA 3 Binjai. Next, summary. Announcement is statement made to the public or to the media which gives information about something that has happened or that will happen. An announcement is public place such as newspaper or the window of the shop in a short piece of writing telling people about something or ask for something. The function of announcement to tell the person information about something that has happened or that will happen. The kinds of announcement are wedding, birthday, missing person, graduation, affairs from government, job occasion, and etc.
the grammar and language feature using simple present tense or future tense and conjunction. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.